sudah disampaikan oleh para ahli. Jadi ini sudah cukup sebetulnya untuk memberikan keputusan terhadap kebiasaan Pak Jokowi ini ya. Jadi menurut saya sudahlah ya, kita sudahi saja. Bukan berarti bahwa saya menyerah, apalagi dengan meminta ampun dan sebagainya. Bukan, ini kita sudahi saja. Ada banyak sekali masalah-masalah yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan oleh bangsa ini. Dan saya tetap menunaikan kewajiban saya dengan patuh, dengan tertib untuk wajib lapor. Wajib lapor ini adalah ke-23 ya, artinya sudah 23 minggu saya menjalani wajib lapor. Yang entah sampai kapan. Tadi saya juga sempat diskusi, ngobrol dengan pemeriksa yang ada di dalam, ya seperti biasa, yang udah jadi teman-teman saya tanya sama mereka, sampai kapan ini wajib lapor, mereka juga belum bisa menentukan. Saya harus punya kewajiban untuk wajib lapor sampai kapan mereka juga belum tahu ya. Jadi sudah, pokoknya saya jalani aja kewajiban saya, tidak mangkir ya, dengan penuh kewajiban, dengan penuh keteguhan hati ya, tidak seperti orang Solo itu ya, yang diundang pengadilan berkali-kali, yang katanya dia mau menunjukkan ijazah juga nggak ada tanda-tandanya. Nah, hari ini suasana Polda Metro Jaya, walaupun ada hari libur ya, tapi riuh rendah ya, riuh rendah. Kemudian mereka juga banyak banyak sekali petugas-petugas menggunakan baju hitam. Terus saya tanya mereka lagi apa, kata mereka sedang mempersiapkan untuk kemungkinan ada demo besar-besaran buruh ya. Ini kan tanggal 1 Mei adalah hari buruh ya. Nah, sebenarnya kenapa saya mention ini? Karena banyak sekali ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Tekanan ekonomi, tekanan kehidupan, ancaman perluasan perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan, di mana kita juga sudah tahu ya beberapa hari ini kapal-kapal nuklir ya, kapal-kapal perang dari Amerika sudah melewati perairan Indonesia untuk menuju kepada Laut Cina Selatan. Itu artinya eskalasi kemungkinan terjadinya perang di Laut Cina Selatan itu probability-nya itu makin meningkat. Kemudian tekanan finansial Indonesia juga ya, jadi para ekonom juga sudah sampaikan bahaya red flag ya, ekonomi Indonesia ini sudah dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan karena kita udah nggak punya cadangan uang lagi yang cukup untuk membiayai negara ini dalam 1 tahun ke depan ya, dan itu sangat patetik. Dan kemudian rakyat sendiri juga sudah merasakan tekanan keras seperti itu, sehingga ketika kemudian Polda Metro Jaya dan mungkin kepolisian ini sibuk sekali untuk mempersiapkan demo besar-besaran dari buruh, ya kita sangat paham ya. Karena apa? Karena buruh itu adalah indikator tenang atau tidak tenang, nyaman atau tidak nyaman, aman atau tidak aman kondisi kehidupan rakyat ya. Ketika buruh sudah bergerak, artinya situasi sudah tidak baik-baik aja. Jadi kembali lagi, saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Peter Gonta ya, bahwa Jokowi ini tuh sungguh jahat gitu loh. Kenapa? Seandainya dia memang seperti yang dia sampaikan berkali-kali, baik oleh dirinya sendiri maupun melalui para pengacaranya, para termoni juga, bahwa dia memiliki ijazah asli. Kalau dia memiliki ijazah asli, kenapa nggak dulu 30 April 2026 ya, tepat 1 tahun yang lalu itu, dia menunjukkan aja ijazahnya gitu, dan semua masalahnya kan selesai dengan begitu aja gitu kan. Tetapi dia sengaja berlama-lama selama 1 tahun, tepat 366 hari ya, sejak 30 April 2025, dia datang ke sini, dia datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan saya dan kawan-kawan. Jadi itu kayak betul ya, jahat sekali gitu, kejam sekali gitu. Jadi kita akan sangat memahami ya, dan berdasarkan dari bukti-bukti ilmiah yang sudah saya dan Mas Roy sudah sampaikan juga melalui buku Jokowi White Paper kami, juga kemudian disusul juga dengan hasil penelitian dari para ilmuwan-ilmuwan yang lain seperti Ibu Dr. Leonie Lydia, Pak Dr. Bonarto Silalahi, si Genius Topi Merah, dan seterusnya ya, banyak ahli, para Profesor Tono Saksono juga, Dr. Ridho Rahmadi juga. Jadi sudah terlalu banyak bukti-bukti ilmiah yang sudah disampaikan oleh para ahli. Jadi ini sudah cukup sebetulnya untuk memberikan keputusan terhadap kebiasaan Pak Jokowi ini ya. Jadi menurut saya sudahlah ya, kita sudahi saja. Bukan berarti bahwa saya menyerah, apalagi dengan meminta ampun dan sebagainya. Bukan, ini kita sudahi saja. Ada banyak sekali masalah-masalah yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan oleh bangsa ini.
Jumat 1 Mei 2026 di hari libur Hari Buruh Internasional, saya Dr. Tifa tetap melangkah ke Polda Metro Jaya untuk menunaikan kewajiban lapor yang ke-23 kali. Kesibukan menyelesaikan tahap akhir S3 membuat saya hanya bisa wajib lapor di akhir minggu atau hari libur. Ini bukan sekadar rutinitas, ini adalah catatan tentang bagaimana hukum di negeri ini dijalankan dengan sangat menyedihkan. Melalui penyidik Kamnek Unit 5, saya mendapatkan informasi bahwa berkas perkara yang kira-kira setinggi 5 meter telah dikembalikan dari Polda ke Kejaksaan. Sebelumnya berkas tersebut dikirim ke Kejaksaan pada 13 Januari 2026. Namun berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, ketika berkas dikembalikan oleh Kejaksaan, penyidik wajib melengkapi dan mengirimkannya kembali dalam waktu maksimal 14 hari. Ya, bahasanya sudah harus. Faktanya pengiriman ulang baru dilakukan pada 17 April 2026. Dan itu pun ketika kami ke Kejaksaan Tinggi DKI, mereka mengatakan belum terima, padahal itu sudah tanggal 21 April ya. Artinya terjadi keterlambatan yang signifikan. Kami menghitung bahkan keterlambatannya 70 hari. Berpotensi melanggar ketentuan prosedural dan menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas penegakan hukum. Jadi bukan 14 hari tapi 84 hari, jadi lebih 70 hari ya lewatnya. Lebih dari itu, proses ini telah berdampak nyata. Status hukum yang menggantung berbulan-bulan menjadi tahanan kota dan wajib lapor berbulan-bulan, pencekalan ke luar negeri menghasilkan tertundanya ibadah haji dan umroh dan tugas-tugas keilmuan profesional. Tekanan psikologis yang tidak ringan. Yang lebih memprihatinkan, situasi ini telah memperkeruh ruang publik. Masyarakat dipertentangkan, pecah belah adu domba oleh para termul dan buzzer, energi bangsa yang terkuras dalam konflik yang tidak produktif. Dalam negara hukum, kekuasaan seharusnya tunduk pada aturan, bukan sebaliknya. Saya tidak berbicara tentang siapa benar atau salah secara personal. Saya berbicara tentang prinsip bahwa hukum tidak boleh dipaksakan, bahwa prosedur tidak boleh dilanggar, bahwa warga negara berhak atas kepastian dan keadilan. Ya. Saya katakan hari ini, jika ijazahnya terbukti asli, maka Jokowi sangat jahat membiarkan anak bangsa bertikai bertahun-tahun, menghabiskan dana negara bermiliar rupiah, energi rakyat yang terkuras. Jika ijazahnya terbukti palsu, sungguh saya kehilangan kata-kata untuk menyebut dia. Maksud menyebut dia apa ya? Jadi begini. Jadi sahabat era sekalian ya, apa istilahnya ya? Oke. Jadi Dr. Tifa sudah menyampaikan wajib lapor yang ke-23 kali ya. Ya itulah faktanya bahwa dia melakukan ini berkali-kali again dan again ya. Oke, sobat semuanya, coba kita lihat ya komentar dari apa yang disampaikan Dr. Tifa ini. Tapi ada satu hal yang kami garis bawahi dan itu juga sebenarnya menjadi materi kami untuk mengadu atau berkirim surat lagi ke Komnas HAM, yaitu soal lampaunya waktu yang 14 hari itu menjadi 84 hari setidak-tidaknya. Kemudian soal wajib lapor itu yang tidak jelas aturannya. Soal pencekalan yang harusnya sudah selesai tanggal 13 Mei, karena pencekalan itu kan durasinya 6 bulan, tapi mau diperpanjang atau tidak ya kita tidak tahu. Karena begini sobat era sekalian, kan ada yang nanya wajib lapor itu buat apa? Ya salah satunya adalah ini kompensasi dari tidak ditahan. Oke. Tetapi tentu ada alasannya kenapa harus wajib lapor. Maksudnya agar tersangka tidak berusaha melarikan diri. Tidak berusaha melarikan diri. Sehingga termonitor terus keberadaannya di mana. Tapi agak aneh juga sesungguhnya. Ya kan? Sesungguhnya agak aneh. Biasanya kan yang namanya wajib lapor kompensasi dilepaskan atau dibebaskan dari tahanan. Ini kan dia tidak ditahan dari awal sesungguhnya. Apa juga wajib lapor. Ya tapi udahlah, sudah dilakukan selama 23 kali ya.
Dr. Tifa dalam tulisannya sering mengatakan itu seperti ruang bermain jadinya, seperti playground gitu untuk Polda Metro Jaya itu. Ya paling tidak dia sudah mengunjungi Polda Metro Jaya kalau ditambah 23 kali wajib lapor, kemudian pemeriksaan sebagai tersangka sekali, 24 kali, kemudian sebagai terlapor 25 kali kan, dan 2 kali ya dalam posisi sebagai terlapor itu dia diperiksa. Jadi 26 kali ya, 26 kali dia setidaknya mendatangi Polda Metro Jaya. Jadi sahabat sekalian, ini tentu tidak mudah ya bagi orang seperti Dr. Tifa yang sedang menyelesaikan 2 PhD-nya di Fakultas Kedokteran UI ya, dan kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Tidak banyak tentu ya orang sekuat Dr. Tifa yang masih bisa menulis, membagi waktunya, bahkan meluncurkan buku ya ketika tanggal 26 juga 26 Februari yang lalu. Ya barangkali dia mencurahkan semua energinya untuk urusan-urusan intelektual, tapi sekali lagi ya tentu tidak mudah ya. Jadi harus ada kepastian. Itulah sebabnya kami beraudiensi baik dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung untuk mengadukan bahwa secara formil apa yang menimpa Dr. Tifa ini dan juga Roy Suryo tidak patut ditindaklanjuti karena sudah banyak sekali breaching the law. Sebagai advokat tentu kami ingin menegakkan hukum ya, bukan sekadar membebaskan klien tapi menegakkan hukum. Kalau memang hukum sudah dilanggar, masa kita kemudian tiba-tiba meminta kasus ini disidangkan. Padahal sidang kasus ini bukan sidang pembuktian ijazah palsu, tapi sidang untuk menangani atau menilai atau mengadili Dr. Tifa apakah sudah menghina Jokowi atau tidak, memfitnah Jokowi atau tidak, sudah mencemarkan nama baik atau tidak, sudah ujaran kebencian atau tidak. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi sekali lagi kita bersimpati kepada Dr. Tifa, tapi coba kita baca komentar-komentar mereka yang yang menanggapi Dr. Tifa dalam konteks ini. Coba kita lihat ya. Serius nanya, yang dimaksudkan Dr. Tifa mesti wajib ke polisi itu buat apa? Wajib lapor ke polisi apaan sih? Biar gak melarikan diri, begitukah? Kalau memang Dr. Tifa melarikan diri kan gampang aja polisi menangkapnya. Iya juga sih ya. Tetap sabar Bu Dr. Tifa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Tololnya kok DPR dalam hal ini Komisi 3 nggak pernah mau memanggil Roy dan Tifa untuk RDP, padahal ini masalah besar bangsa. Apakah DPR juga termasuk lembaga yang melindungi Joko Widodo? Ya kita juga mengirimkan lagi surat kepada Komisi 3. Masa nggak mau menerima kami ya? Bagus Doktif ya, sadar hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika hukum, tidak sekedar slogan belaka. Lebih ke implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta sehat. Pasrahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, Maha Berkehendak serta sangat pengasih dan penyayang terhadap hambanya. Semua yang Dr. Tifa lalui hari ini tentu ada hikmahnya dan kualitas seseorang bakal teruji dengan banyaknya rintangan yang dihadapi. Sehat selalu. Oke, sobat sekalian ya. Sekali lagi ya, kami mengatakan baik secara formil maupun material kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti. Secara formil bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena KUHP lama dan KUHP baru pengembalian P19 itu hanya dalam jangka waktu 14 hari. Dan ini sudah lebih dari 14 hari sejak berkas itu dikembalikan dari Kejaksaan ke Polda kembali. Dikembalikan kira-kira tanggal 26, karena dibilang 13 hari kan, 26. Dan dari 26 ke tanggal 21 belum juga terregistrasi, kira-kira 84-85 hari. Jadi lebih 70 hari. Karena itu demi hukum harusnya kasus ini dihentikan. Karena sudah melanggar undang-undang yang ceto welo-welo. Dan undang-undang itu jelas sekali ketentuannya, sudah harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Artinya imperatif, tidak boleh ditafsirkan lain.
Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang mengatakan, ya kan, boleh 14 hari karena sudah praktik, itu salah besar. Karena diskresi itu tidak boleh melanggar undang-undang. Sudah saya katakan juga kan. Sehingga karena itu kasus ini tidak layak. Belum lagi kemudian kita memakai undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Ketika kasus ini dilaporkan, malah pelapor dan calon saksinya yang tersangkakan atau dilaporkan. Nah, ini hal yang sebenarnya tidak boleh, ya. Dan belum lagi materinya sendiri. Bagaimana mungkin dikenakan pasal dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara, tapi fakta dan peristiwanya sama sekali tidak mengarah ke sana. Bagaimana mungkin dikenakan pasal fitnah, ijazahnya nggak pernah dibuktikan. Jadi ada satu hal yang menurut saya menarik, ya. Begini, dokumen yang katanya asli itu kan hanya dimiliki oleh Jokowi. Bagaimana orang lain mau membuktikannya? Roy Suryo itu membuktikan melalui dokumen yang diupload Dian Sandi. Nah, pertanyaannya satu saja. Kalau dokumen Dian Sandi itu dikatakan sebagai yang asli oleh Jokowi, maka sah sudah kan untuk dilakukan penelitian, dan hasil penelitian Roy Suryo 99,9% palsu. Lalu hitungan matematika Bayesian dari Dr. Tifa, saya lupa presentasinya persis, ya. Apakah 92 ataukah 93 ataukah pernah 99% juga. Tapi intinya adalah foto yang ada di ijazah sokol Jokowi itu atau Joko Widodo tidak sama dengan foto Jokowi di masa muda. Berbeda secara diametral di angka lebih 90%. Karena itu, ya, maka sebenarnya apa yang mereka katakan itu ya sudah selesai sesungguhnya. Nah, sekarang kalau memang Jokowi memang mau membuktikan bahwa ijazahnya asli, ya dia harus tunjukkan. Atau dia kasih kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk mengulangi kembali penelitiannya dengan mengcapture ijazah yang dianggap asli, yaitu yang pernah ditunjukkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Saya terus terang, dari sisi circumstance-nya dan kemudian materi yang saya lihat, rasanya sulit juga percaya kalau itu adalah ijazah asli. Why? Ya kalau itu ijazah asli sudah ditunjukkan lama-lama, ya. Maka kemudian barangkali pilihan kita adalah kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalau asli jahat Jokowi, bahkan dalam bahasa Peter Gonta itu kejam, tapi kalau palsu we cannot say anything. Nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, saudara sekalian, senang sekali ya bisa mengambil satu dua video di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.